Nama saya Wulan Ainitya Safitri. Saya dari kelas 1110. Di sini saya akan menceritakan tentang Alkisah yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk terhadap ibunya. Gadis itu amat pemalas dan tak pernah membantu ibunya. Anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, ia harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang untuk mempersiapkan kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, gadis itu diajak turun ke desa, berbelanja sesuatu kebutuhan sehari-hari. Letak desa itu amat jauh, sehingga mereka berjalan kaki dengan cukup panjang dan melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara itu, ibunya berjalan di belakangnya dan membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil dan tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah seorang ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puas memandang wajahnya. Namun ketika melihat orang yang berada di belakangnya, di antara orang yang melihatnya, seorang pemuda berkati dan berkata kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu?" Namun si gadis menjawab, "Dia bukan ibuku," dan kata dengan angkuh, "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu?" "Bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah pembantuku dan budakku." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu ibunya, diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang si ibu masih dapat menahan diri, namun setelah berulang kali dengan jawabannya sama dan amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumkanlah anak durhaka ini, hukumlah dia atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa." Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Berubah itu dimulai dari kaki dan setengah badan. Anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini ibu. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat hukum dari ibunya itu disebut batu menangis.